Kaisar Perang Bab 1, Sampah. Novel Tun. Benua Tianxuan tahun 2000. Sebuah sekte yang bernama Sekte Langit yang tepat berada di Kerajaan Xuan terlihat sangat ramai. Saat ini terdapat pertandingan yang cukup bagus dan menghibur mereka. Setiap 1 bulan sekali akan diadakan kompetisi bagi para murid untuk bertanding. Jika mereka menang maka poin kontribusi yang didapatkannya akan bertambah. Sedangkan orang yang kalah akan menerima hukuman, yaitu poin kontribusi mereka akan dikurangi 10%. Tingkat kultivasi di sini menjadi 5 tahap, yaitu tingkat dasar, penempaan tulang, bumi, langit, penciptaan dan origin. Masing-masing dari setiap tingkat memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan pertama, kedua dan ketiga. Seorang pria kurus bernama Xiao Yuan berdiri di tengah arena dengan memar di tubuhnya. Saat ini dia sedang melakukan pertarungan dan sudah 3 tahun dirinya masuk ke dalam Sekte Langit. Umurnya masih 15 tahun dan sorot matanya yang tajam menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Tapi sangat disayangkan bahwa kemampuannya tidak sesuai dengan semangat yang dimilikinya. Xiao Yuan masih berada di tingkat dasar lapisan pertama dan dikenal sebagai orang yang tidak berguna. Asteris Brak, Asteris. Xiao Yuan terlempar ke samping arena dengan memar di tubuhnya, namun dia kembali bangkit dan berniat untuk melanjutkan pertarungan. Semua orang memandangnya dengan jijik dan mengutuk di dalam hatinya. Mendapatkan lawan seperti Xiao Yuan adalah sebuah keberuntungan. Hal ini bisa dianggap sebagai kemenangan yang diberikan secara cuma-cuma dan hal ini membuat kebanyakan murid sangat iri. Musuh Xiao Yuan sendiri berada di lapisan ketiga tingkat dasar dan melawan Xiao Yuan sama sekali bukanlah hal yang sulit baginya. Tetapi apa yang membuatnya kesal adalah kegigihan Xiao Yuan yang luar biasa. Singkatnya, jika dia tidak sadarkan diri atau mati maka Xiao Yuan tidak akan pernah berhenti bertarung walaupun dirinya tidak akan menang melawan musuhnya. Senior Xiao, kau sudah berada di Sekte Langit lebih lama dariku dan aku masih menghormatimu. Pertarungan ini sudah jelas bahwa kau tidak akan mampu menang. Jadi tidak bisakah kau turun dan menyerah? Aku tidak ingin dicap sebagai seorang yang menyiksa orang lemah. Kata pria itu dengan arogan. Xiao Yuan sama sekali tidak menjawabnya dan berlari ke arah pria itu dengan niat bertarung. Melihat hal ini membuat beberapa orang menjadi kagum dan beberapa lainnya memandang Xiao Yuan dengan jijik. Pria itu mengerang dengan kesal dan menangkap pukulan Xiao Yuan. Segera dia mengangkat tubuhnya dan membanting Xiao Yuan ke tanah dengan keras. Perlahan matanya tertutup dan Xiao Yuan tidak sadarkan diri. Dia sepenuhnya sadar kalau dirinya akan kalah, tapi dia memiliki kebanggaan sebagai seorang pria dan lebih baik mati daripada menjadi terhina. Setelah beberapa waktu Xiao Yuan mulai membuka matanya, tubuh kurusnya penuh dengan memar dan beberapa orang membawanya kembali. Ah! Kalah lagi, apakah pilihan yang bijak untuk terus tinggal di tempat ini? Bahkan untuk orang yang tidak bisa berkultivasi sepertiku. Xiao Yuan mengerang kesakitan dan sedikit kesal dengan nasibnya. Walaupun di Sekte Langit tidak ada murid yang mengganggunya, tetapi dia cukup kesal dengan kondisinya yang sekarang. Hidup untuk menjadi kuat dan orang lemah akan selalu berada di bawah yang lain, itulah hukum di mana dunia yang dipenuhi kultivator. Jika bukan karena bantuan orang dalam, Xiao Yuan tidak akan mungkin bisa untuk masuk ke dalam Sekte Langit dengan dirinya yang memiliki kecacatan dalam hal kultivasi. Xiao Yuan mengambil krim obat dan mulai mengoleskan di bagian memarnya. Poin kontribusi yang dimilikinya sangat sedikit dan hanya cukup untuk memilbeli sekarung beras. Sekte Langit merupakan kekuatan utama dari Kerajaan Xuan dan murid di dalamnya dibagi menjadi 3. Murid luar, dalam dan elit yang ada di dalam Sekte Langit. Xiao Yuan sendiri adalah murid luar yang setiap bulan mendapatkan 20 poin kontribusi, sedangkan murid dalam akan mendapatkan 50 poin kontribusi dan pil roh setiap bulan. Murid elit bahkan lebih mengerikan poin kontribusi yang mereka dapatkan sebanyak 300, sumber daya diberikan juga sangat mengerikan. Semua murid elit berada di tingkat bumi dan kekuatan mereka bahkan menyamai para tetua Sekte Langit, bahkan mereka diberikan tempat tinggal khusus yang memudahkan mereka untuk berlatih. Untuk menjadi murid elit sangatlah sulit dan mereka semua hanya ada 10 di antaranya, jika murid dalam ingin masuk ke dalam jajaran murid elit. Mereka harus menantang murid elit dan mengalahkannya. Sistem ini sudah digunakan sejak lama dan merupakan sebuah tradisi. Xiao Yuan sendiri tidak tertarik untuk menjadi murid elit, tujuan terbesarnya adalah menjadi yang terkuat sampai tidak ada satupun orang yang merendahkannya dan mengasihani dirinya. Hidup dalam belas kasihan orang lain adalah sebuah aib untuknya, jadi dia tidak terlalu senang dengan hal konyol seperti ini. Asteris tok, asteris. Senior Xiao, bagaimana keadaanmu? Seseorang mengetuk pintu dan masuk dengan santai. Orang itu adalah Wang Hu yang merupakan teman baik dari Xiao Yuan. Wang Hu sudah menjadi murid dalam tetapi dia masih sering pergi dan berbicara dengan Xiao Yuan, bisa dibilang kalau Wang Hu adalah satu-satunya teman untuknya. Aku baik-baik saja, mungkin dalam beberapa hari luka ini akan sembuh, kenapa kau berada di sini? Xiao Yuan bertanya dengan penasaran. Tentu saja apalagi kalau bukan berita tentang Dewiku Lingsan. Aku dengar dia merekrut orang untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Wang Hu terlihat sangat bersemangat. Bab 2, Liontin Emas, Novel Tun. Ternyata Lingsan murid elit. Jika dia merekrut orang untuk bergabung ke dalam kelompoknya, mengapa kau masih di sini?
Xiao Yuan berkata dengan santai. Dia hanya merekrut murid perempuan dan tidak menerima pria di dalamnya. Mereka berencana untuk pergi ke pegunungan monster dan memburu bis di sana, hanya murid elit Zhou Ying yang merupakan satu-satunya pria yang ikut. Wang Hu terlihat sedikit kesal. Zhou Ying adalah murid elit pertama di Sekte Langit, bahkan hubungannya dengan Ling San tidak sederhana. Lebih baik kau melupakannya dan fokus dengan dirimu sendiri, aku tidak ingin kau dikecewakan dengan harapan konyolmu itu. Xiao Yuan sedikit menggoda Wang Hu. Zhou Ying adalah jenius pertama dan seorang murid elit, dia juga merupakan kekasih Ling San dan hal ini bukanlah sebuah rahasia. Lebih baik untuk memberitahu kenyataan kepada Wang Hu, perbedaan mereka terlalu jauh dan Ling San tidak mungkin meliriknya. Sialan itu berani menipu Dewi yang aku kagumi dengan bakatnya, suatu saat aku akan menghajarnya dan menunjukkan siapa yang terbaik. Wang Hu berdiri dan berkata, kalau begitu aku harus pergi dan kembali ke area dalam, aku akan menunggumu di sana senior. Xiao Yuan meremas tangannya dan tersenyum, suatu saat aku akan pergi ke area dalam, jadi tunggu saja sampai waktunya tiba. Wang Hu tersenyum dan keluar, wajah Xiao Yuan berubah menjadi kekesalan dan kemarahan di dalam hatinya benar-benar sangat besar. Xiao Yuan tidak marah dengan perkataan Wang Hu, tetapi dia marah karena ketidakberdayaannya dengan situasinya saat ini. Xiao Yuan melihat kalungnya dan liontin emas terlihat sangat cantik, sewaktu kecil dia tidak sengaja menemukannya ketika sedang bermain di pinggir hutan. Liontin emas ini terlihat sangat bagus dan tanpa sadar dia memungutnya, dia sudah menggunakan liontin ini selama 5 tahun dan menurutnya ini adalah barang biasa. Xiao Yuan berjalan keluar melewati belakang rumahnya, di sana terdapat sungai kecil dan dia berniat membersihkan tubuhnya. Perlahan dia melepas pakaian dan masuk ke dalam air, rasa sakit di tubuhnya mulai terasa dan Xiao Yuan sedikit mengerang kesakitan. Kali ini dia dihajar habis-habisan dan poin kontribusinya yang sudah dikumpulkan hilang setengahnya. Sekarang dia hanya memiliki 10 poin kontribusi dan sulit untuk menyambung hidupnya dengan hal ini. Paling banyak dia hanya akan mendapat sekarung beras dan hal ini tidak akan bertahan sampai bulan depan, mungkin dia harus pergi ke gunung dan mencari tanaman obat untuk menyambung hidupnya. Sialan, nasib macam apa ini? Jika aku memiliki kesempatan untuk berkultivasi maka aku akan mengukir namaku dan membuatnya terdengar di seluruh benua. Xiao Yuan menyandarkan tubuhnya di batu sungai dan tertidur. Liontin emas di dadanya mulai berdengung dan sebuah jiwa keluar dari dalam liontin, jiwa itu memperhatikan Xiao Yuan. Anak ini memiliki dantian yang cacat dan tidak bisa berkultivasi, aku sudah mengamatinya dalam waktu yang cukup lama dan anak ini memiliki semangat sejati dari seorang praktisi seni bela diri. Sepertinya anak ini sangat cocok untuk mewarisi tekad dan semangatku. Jiwa itu sedikit memuji semangat dari Xiao Yuan dan menarik jiwa Xiao Yuan. Xiao Yuan merasakan pusing di kepalanya dan sangat terkejut dengan keadaan di sekitarnya. Saat ini dia melayang di langit dengan penuh bintang yang bersinar dan pemandangan ini sangatlah luar biasa. Xiao Yuan berbalik dan melihat sebuah jiwa berwarna emas menatapnya, ukurannya sangat besar dan Xiao Yuan merasa seperti seekor semut yang dapat mati kapan saja. Di mana ini dan siapa Anda? Xiao Yuan bertanya dengan gugup. Jiwamu ditarik dalam dimensi yang berbeda, lebih tepatnya liontin emas yang kau temukan itu adalah milikku dan sekarang jiwamu berada di dalamnya. Jiwa itu melanjutkan, aku disebut sebagai kaisar perang dan tujuanku menarikmu ke dalam tempat ini hanya ingin bertanya tentang beberapa hal. Maafkan kelancangan junior ini, saya hanya menemukan liontin ini secara tidak sengaja dan mohon maaf jika junior ini bertindak lancang. Apa yang ingin Tuan tanyakan? Junior ini akan dengan senang hati menjawabnya. Xiao Yuan berkata dengan sopan. Sederhana, menurutmu apa itu bela diri itu? Kaisar perang berniat menguji pemahaman Xiao Yuan. Bela diri. Xiao Yuan melihat ke atas langit dan sorot matanya mulai menajam, seringkali seseorang mengartikan bela diri sebagai bentuk dari perlindungan diri. Apakah menurutmu itu jawabannya? Kaisar perang terlihat kecewa dengan jawaban Shen Yu yang sederhana. Bukan, semua itu hanya omong kosong yang dibuat-buat. Ketanyaannya, pembunuhan dalam pertarungan, yang kuat menindas yang lemah dan menggunakan bakat sebagai tolak ukur untuk jenius dan yang tidak berbakat akan dipandang buruk. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan berkata, singkatnya orang terkuatlah yang memiliki hak untuk bicara dan menciptakan keadilannya, karena itulah banyak orang yang menginginkan posisi puncak. Kaisar perang tersenyum puas, hahaha. Orang lemah dan kuat, cukup menarik. Aku sangat menyukaimu. Jika kau hidup di zaman yang sama denganku maka mungkin aku bersedia menjadi gurumu, namun sekarang aku hanya sebatas pecahan jiwa dan maukah kau meneruskan tekad milikku? Xiao Yuan memberi hormat dan berkata, anak ini masih belum melihat dunia dan tidak layak untuk meneruskan tekad senior, anak ini tidak berdaya dengan masalah yang tengah dihadapinya. Demi kebaikan senior lebih baik mencari orang lain yang lebih pantas untuk meneruskan tekad yang dimiliki senior. Bab 3. Akar Spiritual, Novel Tun. Jangan terlalu merendahkan dirimu sendiri, apakah kau pikir dantian yang cacat milikmu tidak bisa disembuhkan? Dunia kecil ini memang tidak memiliki pengetahuan tentang itu, tapi berbeda jika aku yang melakukannya. Aku tanya sekali lagi apakah kau mau meneruskan tekad milikku? Kaisar perang menegaskan sekali lagi penawarannya.
Bagaimana mungkin aku akan melewatkan kesempatan seperti ini, selama dantian milikku sembuh dan mampu untuk berkultivasi. Maka sedikit pengorbanan itu tidak masalah, bahkan jika aku harus masuk ke dalam lautan api maka aku tidak akan ragu. Xiao Yuan berkata dengan tegas. Mulai saat ini kau akan memiliki garis keturunan dari Kaisar Perang, jadilah yang terkuat dan tentukan masa depanmu sendiri. Liontin emas ini sangat berharga dan sudah terhubung denganmu, ini adalah pertemuan terakhir kita dan semoga kejayaan selalu bersamamu. Kaisar Perang mengangkat tangannya dan benih emas terbang ke arah Xiao Yuan. Benih emas itu masuk ke dalam tubuhnya dan Xiao Yuan merasakan sengatan yang luar biasa. Darah di tubuhnya mulai mendidih dan semua organ dalamnya seperti terbakar. Benih itu mulai menumbuhkan akar dan mulai menghubungkan setiap sel-sel di tubuhnya. Aliran energi mulai mengalir dengan lancar dan membuat Xiao Yuan menerobos beberapa lapisan. Sekarang dia berada di tingkat dasar lapisan ketiga dan tubuh fisiknya menjadi jauh diperkuat. Kaisar Perang mengangkat satu tangannya dan sebuah cahaya masuk ke dalam kepala Xiao Yuan. Beberapa informasi mulai muncul di kepalanya dan proses ini sungguh menyakitkan untuknya. Tetapi semua ini demi kebaikannya sendiri dan tidak ada waktu untuk mengeluh dengan rasa sakit ini. Aku sudah memberikanmu teknik kultivasiku, sekarang sudah waktunya kita berpisah. Jangan mempermalukan nama dari Kaisar Perang di masa depan. Pecahan jiwa dari Kaisar Perang perlahan mulai redup dan hilang sepenuhnya. Xiao Yuan adalah penerus yang cocok untuk mewarisi semua pencapaian yang dimilikinya. Semangat yang gigih dan sifatnya yang pantang menyerah akan mewujudkan karakter yang luar biasa di masa depan. Kaisar Perang yang lama sudah mati dan digantikan oleh penerusnya yang baru yaitu Xiao Yuan. Untuk pencapaiannya di masa depan semua itu akan tergantung dengan usaha dan kerja kerasnya sendiri. Pagi hari Xiao Yuan membuka matanya dan merasakan sensasi yang luar biasa pada tubuhnya. Sekarang kekuatannya berada di tingkat dasar lapisan ketiga dan luka di tubuhnya sepenuhnya pulih. Akar di dalam tubuhnya memperbaiki semua kerusakan di tubuhnya, tidak terkecuali dantian miliknya. Kekuatan fisiknya bahkan jauh lebih kuat dan kenyamanan ini sangat luar biasa untuknya. Hahaha, sekarang aku sudah bisa berlatih dan terima kasih untuk senior, aku bersumpah untuk tidak akan mengecewakan harapan senior dan mengukir namaku di dunia. Xiao Yuan tertawa dengan bahagia mengetahui kebenaran dirinya yang sekarang. Xiao Yuan keluar dari dalam air dan segera mempelajari metode latihan yang diajarkan Kaisar Perang padanya. Teknik Kaisar Perang Surga yang diterima Xiao Yuan menghususkan dirinya dalam kekuatan fisik yang mengerikan. Xiao Yuan harus mengkonsumsi darah bis dan menggunakannya untuk menempa tubuhnya sendiri. Semakin kuat bis itu maka akan semakin bagus untuk dirinya. Tetapi masalah terbesarnya saat ini adalah Xiao Yuan sangat miskin, jangankan batu roh yang merupakan mata uang yang digunakan di luar. Poin kontribusinya hanya cukup untuk digunakan untuk membeli makanan, sepertinya dia harus keluar dan mencari keberuntungannya sendiri. Xiao Yuan mengambil sebuah buku latihan yang lama disimpannya, teknik pengejar awan. Aku sudah menyimpanmu untuk waktu yang sangat lama. Sekarang setelah dantianku sembuh dan bisa berkultivasi, aku akan mempelajarinya. Xiao Yuan membacanya dengan cermat dan setelah beberapa waktu dia keluar membawa keranjangnya. Dirinya berjalan ke arah pintu keluar sekte dengan senyum yang lebar, semua orang memperhatikan Xiao Yuan dan berpikir kalau otaknya sudah rusak sehabis dihajar. Tetapi Xiao Yuan sama sekali tidak peduli dan memutuskan untuk turun ke bawah mencari tanaman obat. Setelah sampai di bawah dia berlari dengan cepat, keranjang yang dia bawa diisi dengan bongkahan batu yang sedikit membuatnya melambat. Demi menguasai teknik pengejar awan Xiao Yuan berniat untuk memberikan semua kemampuannya. Teknik ini berpacu kepada kecepatan namun hal ini sangat cocok untuk dirinya saat ini. Kekuatannya belum cukup kuat dan jika bertemu musuh atau bis yang jauh lebih kuat adalah melarikan diri. Oleh karena itu teknik ini sangat bagus untuk kondisinya yang sekarang, setelah dia cukup memiliki banyak poin kontribusi maka Xiao Yuan akan pergi dan menukarnya untuk beberapa teknik. Waktu berlalu selama 1 hari dan Xiao Yuan terus-menerus berlari, keringat membanjiri tubuh dan pakaian miliknya dan sesekali dia beristirahat untuk makan. Mengisi kembali energinya itu adalah hal yang paling penting dan Xiao Yuan melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Dalam waktu singkat kecepatan yang dimiliki Xiao Yuan terus mengalami perkembangan dan selangkah demi selangkah dia mulai menguasai teknik pengejar awan. Sesampainya dia di Gunung Xiao Yuan mulai mencari tanaman herbal yang bisa dijualnya menjadi poin kontribusi. Walaupun tidak terlalu banyak namun hal ini sudah cukup baginya untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Xiao Yuan melihat liontin emas miliknya dan duduk dengan santai, sepertinya aku harus mencoba fungsi dari liontin ini. Xiao Yuan memejamkan matanya dan jiwanya ditarik ke dalam liontin emas, langit penuh bintang terlihat sangat indah dan Xiao Yuan dikejutkan oleh sesuatu yang belum dia lihat sebelumnya. Bab 4, Tempat Latihan, Noveltun. Xiao Yuan melihat bayangan dirinya sendiri dan berlari dengan kecepatan yang luar biasa, setiap gerakannya sangat sempurna dan bahkan jauh lebih hebat dari buku teknik pengejar awan. Luar biasa, jadi ini manfaat sebenarnya dari liontin emas yang dikatakan oleh Kaisar Perang. Memaksimalkan potensi teknik pengejar awan dan mendapatkan sedikit perbaikan, jika aku bisa mempelajari teknik bela diri yang bagus bukankah ini sangat bermanfaat? Xiao Yuan terlihat sangat bersemangat.
Xiao Yuan segera mengikuti gerakan yang sama dan mempraktekkan teknik ini. Tempat pelatihan ini jauh lebih nyaman seolah dia memiliki mentor yang dapat mengoreksi dirinya dan meningkatkan kemampuannya. 3 hari sudah terlewati di dalam tempat latihan liontin emas, tetapi Xiao Yuan tidak merasa lapar sedikitpun ataupun kehabisan banyak tenaga. Penguasaannya dalam teknik pengejar awan sudah sempurna dan tempat ini sangat bagus untuknya berlatih. Perlahan Xiao Yuan kembali dan membuka matanya, hari sudah berganti malam dan dia sadar kalau waktu di dalam liontin berbeda dengan dunia luar. Xiao Yuan sudah berada di dalam liontin dan berlatih selama 3 hari, sedangkan di dunia luar hanya 1 hari penuh. Selama dia memiliki harta ini maka tidak akan butuh waktu lama dalam mempelajari berbagai hal. Prioritasnya yang sekarang adalah mendapatkan sumber daya untuk latihan. Sekarang dia memiliki sarana latihan yang cukup, hanya perlu sumber daya yang cukup untuk meningkatkan kultivasinya. Xiao Yuan melihat 2 orang berjalan ke arahnya dan mereka merupakan sepasang murid dalam Sekte Langit. Gunung ini termasuk teritori dari Sekte Langit dan banyak murid yang datang mencari tanaman obat dan berburu bis. Salam untuk saudara Xiao, kami adalah murid dalam, saya bernama Banra dan ini adalah Heiso. Apa yang sedang saudara Xiao lakukan di tempat ini? Banra bertanya dengan sopan. Banra belum lama ini dipromosikan ke murid dalam dan Xiao Yuan ini sangat terkenal sebagai orang paling lemah di dalam Sekte Langit. Salam untuk saudara Banra dan saudari Heiso. Aku kemari hanya untuk mengumpulkan tanaman obat yang tidak terlalu berharga. Dengan kemampuanku saat ini aku hanya berani mencari tanaman obat di pinggiran, apakah kalian memiliki sesuatu yang dibutuhkan dariku? Xiao Yuan bertanya dengan sopan. Begini, sebagai murid dalam kami mengambil misi yaitu memburu bis harimau darah besi, tapi kami membutuhkan tambahan 1 orang lagi untuk menjalankan rencana kami. Apakah senior Xiao bersedia bergabung? Banra berniat merekrut Xiao Yuan ke dalam kelompoknya. Hahaha, harimau darah besi memiliki kekuatan yang setara kultivator tingkat penempaan tulang lapisan ketiga. Walaupun kalian berdua berada di lapisan kedua tingkat penempaan tulang masihlah sulit untuk membunuhnya. Xiao Yuan melanjutkan, aku bahkan belum mencapai tingkat itu dan apa yang kalian harapkan dari orang seperti aku? Saudara Xiao memang benar, tetapi jika kami menyimpan kekuatan dan melakukan serangan bersama-sama, aku memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Apa yang perlu saudara Xiao lakukan adalah memancing harimau darah besi ke 1 titik dan kami akan melakukan penyergapan di sana. Banra berkata dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk dan berkata, memancing harimau darah besi cukup beresiko untukku. Tapi apa yang aku dapatkan jika aku melakukannya untuk kalian? Bagaimana jika aku memberikan 20 poin kontribusi dan 1 botol pil roh pencucian tubuh? Seharusnya ini cukup untuk saudara Xiao mengingat tugas yang saudara Xiao lakukan adalah yang paling mudah. Banra memberikan penawarannya dan Heiso sedikit terkejut. Banra, bukankah ini terlalu berlebihan untuk memberikannya pil roh pencucian tubuh? Kita hanya mendapatkannya 1 bulan sekali dan itu sangat berharga. Heiso memperingatkan Banra dengan penawarannya yang berlebihan. Mengingat kekuatan Xiao Yuan yang sangat lemah bahkan Heiso tidak yakin kalau Xiao Yuan akan menerimanya. Bahkan untuk lari dari kejaran harimau darah besi sudah mustahil untuk dilakukan, jika Xiao Yuan menerimanya maka dia akan berakhir dengan kematian. Tidak apa-apa, selama kita menyelesaikan misi kita akan memperoleh poin kontribusi yang cukup, seharusnya untuk membeli pil roh aku masih sanggup melakukannya. Banra berkata dengan santai. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, karena saudara Banra sangat tulus maka tidak sopan untuk menolaknya. Kita sepakat dan mari lakukan sekarang. Banra tersenyum dengan puas dan Heiso sedikit enggan untuk menerima Xiao Yuan. Ketika dia pertama kali memasuki sekte dan menjadi murid luar, nama Xiao Yuan sudah terkenal sebagai sampah yang tidak berguna. Heiso berpikir kalau Xiao Yuan hanya akan menjadi beban untuk mereka berdua dan jika Xiao Yuan mati, maka masalah ini akan semakin rumit untuk menjelaskannya kepada sekte. Xiao Yuan sudah berada di sekte untuk waktu yang lama dan mengenal beberapa orang. Banra ini adalah orang yang sangat licik menurutnya, dia menginginkan sesuatu yang mustahil untuk dilakukannya. Bahkan orang yang berada di lapisan kedua tingkat penempaan tulang tidak akan bisa melarikan diri dari harimau darah besi. Tetapi hal ini cukup bagus mengingat harimau darah besi sangat kuat dan Xiao Yuan membutuhkan darahnya untuk melatih teknik kaisar perang. Terlepas skema seperti apa yang direncanakan Banra dan Heiso akan terjadi nanti, jadi dia hanya perlu tetap waspada dan berhati-hati demi keselamatan hidupnya. Bab 5, Tempat Rahasia, Noveltun. Xiao Yuan akhirnya mencapai kesepakatan dengan Banra dan Heiso, mereka bertiga masuk lebih jauh ke dalam pegunungan dan berniat untuk membunuh harimau darah besi. Bis harimau darah besi terkenal hebat dengan kekerasan tubuhnya. Sebenarnya Xiao Yuan sendiri ingin melakukan pertaruhan dan mengikuti skema jahat dari Banra. Tetapi dia sedikit tidak mengerti mengapa Heiso seperti menolak dirinya. Sepertinya mereka berdua tidak satu pemikiran dan berpikir kalau dirinya hanya akan menjadi beban untuknya. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai di depan mulut gua. Banra tersenyum dan berkata, Saudara Xiao, gua itu adalah sarang dari harimau darah besi, sisanya akan kuserahkan kepada saudara Xiao dan kami akan bersembunyi di atas pohon.
Xiao Yuan mengangguk dan mengambil pisau dari keranjangnya. Banra ingin tertawa melihat tindakan yang dilakukan Xiao Yuan, sedangkan Hei So sedikit khawatir dengan keselamatan Xiao Yuan. Xiao Yuan mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangannya dan melemparnya masuk. Asteris Droar, asteris. Tiba-tiba raungan keras keluar dari dalam gua dan harimau setinggi 2 meter berjalan keluar, tapi apa yang mengejutkan adalah bukan satu harimau yang keluar melainkan 2 harimau darah besi. Banri yang melihat ini sedikit terkejut pasalnya informasi yang mereka dapatkan adalah hanya satu keberadaan harimau darah besi di gunung ini. Sekarang muncul 2 harimau darah besi dan hal ini membuatnya sedikit cemas. Banri menatap Hei So dan berkata, "Junior, ayo kita pergi. Menghadapi 2 harimau darah besi terlalu berlebihan untuk kita." Tapi orang itu, Hei So sedikit tidak tega meninggalkan Xiao Yuan. "Bodoh, biarkan dia menjadi umpan, kalau kita tetap di sini maka kematian yang akan datang kepada kita. Sejak awal aku juga tidak berharap kalau dia hidup, terserahlah. Jika kau ingin tetap di sini maka lakukanlah." Banri memutar tubuhnya dan pergi. Hei So sedikit tidak tega untuk meninggalkan Xiao Yuan sendirian, tetapi apa yang dikatakan Banri itu sama sekali tidak salah. Jika mereka tetap tinggal maka hanya ada kematian di depan mereka. Dengan enggan Hei So mengikuti Banri dari belakang dan melarikan diri. "Sialan kalian berdua, tunggu saja, jika aku berhasil lolos dari sini maka aku akan mencari kalian secara pribadi." Xiao Yuan menatap di arah pohon tempat mereka bersembunyi dengan marah. Xiao Yuan melempar pisau di tangannya dan cakar harimau darah besi dengan mudah menepisnya. Segera tanpa pikir panjang Xiao Yuan segera pergi dari tempat itu demi keselamatan hidupnya. Kedua harimau itu melihat Xiao Yuan yang lari dan mengejarnya dengan gigih. Setelah mempelajari teknik pengejar awan gerakan dan kecepatannya menjadi lebih gesit, berlari dan melompat ke satu pohon ke pohon lainnya adalah hal yang mudah untuknya. Tetapi yang membuatnya kesulitan adalah Xiao Yuan memiliki batasan pada dirinya, sedangkan kedua harimau di belakangnya masih mengejarnya dengan gigih. Xiao Yuan melihat sebuah danau kecil di depan dan melompat ke dalamnya. Harimau darah besi berhenti dan menunggu Xiao Yuan keluar dari danau itu. Tetapi Xiao Yuan memilih untuk berenang memutar. Kecerdasan harimau darah besi ini tidak terlalu baik dan dirinya hanya perlu sedikit memikirkan cara untuk menghilang dari pandangannya. Xiao Yuan muncul di permukaan dan akhirnya dia bisa bernafas dengan lega. Matanya memancarkan amarah yang luar biasa dan kebenciannya terhadap kedua orang itu sangat besar. Xiao Yuan menyandarkan tubuhnya di sebuah batu besar di tengah danau, dia baru saja lolos dari kematian dan butuh waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya. "Hah, aku beruntung dapat lari dari kejaran mereka, kalau tidak mungkin tidak akan ada akhir yang baik untukku." Xiao Yuan merasa kesal dan memukul batu di depannya. Tiba-tiba batu itu mulai berdengung dan sebuah pintu terbuka, udara yang sangat kuat menghisap Xiao Yuan dan memaksanya untuk masuk. "Ark!" Xiao Yuan berteriak dengan keras dan mengutuk keberuntungannya. Dantian miliknya baru saja sembuh dan belum sempat untuk berkultivasi, dia tidak tahu kemalangan macam apa yang dihadapinya sekarang. Setelah terjatuh untuk waktu yang lama Xiao Yuan mulai mencapai dasar, tubuhnya masuk ke dalam kolam yang jernih dan Xiao Yuan bersyukur masih bisa hidup. Jika dia jatuh dari ketinggian seperti itu mungkin tubuhnya akan hancur dan berakhir mati. Setidaknya dewa masih baik dan mau menolongnya dari kemalangan ini. Xiao Yuan keluar dari kolam dan berkata, "Tempat apa ini? Sepertinya tempat ini sengaja dibuat seseorang, apakah ada sesuatu yang berharga di dalam sana?" Tanpa pikir panjang Xiao Yuan masuk ke dalam lorong, matanya selalu mengawasi perubahan sekitar dan tetap menjaga kewaspadaannya. Lagi pula dirinya juga tidak tahu di mana jalan keluarnya dan lebih baik untuk memeriksa tempat ini. Xiao Yuan sedikit berharap untuk menemukan harta yang bagus untuknya, tetapi dia juga khawatir kalau ada keberadaan pemilik tempat ini. Seseorang yang menciptakan tempat ini pastilah sangat kuat. Mungkin tempat ini merupakan rumah atau tempat latihan yang bagus untuknya mengingat tempat ini sangat sunyi dan tersembunyi dari keberadaan orang luar. Xiao Yuan terus berjalan ke depan mengikuti lorong, setelah beberapa waktu dia sampai di ujung lorong dan melihat sebuah batu besar dengan aura yang mengerikan. Sebuah pedang yang terlihat berkarat ditancapkan tepat di depan batu itu. Xiao Yuan memperhatikan sekali lagi dan di batu itu memiliki ukiran yang merupakan beberapa kata yang dia pahami. Bersambung.